warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan Gelombang 2 Angkatan 20 Kelompok 4. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ning Puji Dewantri, penempatan kantor PBU kelas 3 Melat. Dengan rekan saya, Izin memperkenalkan diri, nama Nela Wafi Afrian, penempatan di BPTD wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat. dalam podcast ini kami akan berbicara tentang potret pelayanan publik. Sebelum kita pembahasan selanjutnya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa. Mungkin Bapak Wafi ingin menambahkan terkait penjelasan pelayanan publik tersebut. Terima kasih. Jadi menurut saya kurang lebih sama dengan yang tadi Ibu Ning sampaikan. Tapi izinkan saya menambahkan sedikit, yaitu pelayanan publik di mana harus adanya tujuan yang jelas dari pelayanan publik tersebut, di mana harus mengedepankan pelayanan atau berorientasi pada pelayanan, karena sejatinya kita adalah pemberi atau pelayan. Jadi kita harus bisa memahami apa aja yang diinginkan dari masyarakat, apa aja yang menjadi perkembangan di masyarakat. Kita harus bisa menyesuaikan dan tidak bisa terus-terusan stagnan atau sama untuk setiap waktunya. Karena seperti pepatah, setiap zaman itu ada orangnya dan setiap orang itu ada zamannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan bertanya tentang topik potret pelayanan publik old versus new menurut Bapak Wafi. Di masa dulu, pemerintahan kepada masyarakat masih diliputi dengan pelayanan birokrasi yang kaku, yang lambat, bertele-tele, tidak kompeten, hingga maraknya pungli pada lingkungan pelayanan. Untuk di masa sekarang, masyarakat menaruh harapan besar akan terjadinya perubahan penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap level pemerintah. Maka dari itu, bagaimanakah pendapat Bapak Wafi tentang perkembangan pelayanan publik di masa dulu dan sekarang? Ya, terima kasih. Jadi menurut saya terkait perkembangan atau perubahan ya terhadap pelayanan publik itu, kalau dulu itu terkesannya itu memang seperti yang tadi disampaikan, bertele-tele, lama ya. Memang yang diinginkan masyarakat itu memang semua itu serba instan, serba cepat, bisa selesai tanpa harus melalui proses yang panjang. Memang kalau dibandingkan sekarang sudah sangat banyak perkembangan yang terjadi, karena selain perubahan zaman memang teknologi sekarang itu sudah sangat maju. Seperti contohnya saat kita melakukan pemesanan tiket untuk pesawat atau kereta, memang kalau dulu kita harus mengantri lama di stasiun atau bandara, dan untuk sekarang itu kita bisa melakukannya memanfaatkan aplikasi, website, semuanya kita bisa lakukan hanya dengan menggunakan handphone, dan bisa dilakukan di mana saja tanpa harus menuju ke lokasi stasiun atau bandara tersebut, dan kita bisa mengatur, bisa melihat jadwal sesuai yang kita butuhkan. Tidak seperti dulu di mana kita harus datang dulu, harus bertanya, harus menunggu antri, dan lebih mudahnya lagi sekarang hanya tinggal datang stasiun, hanya tinggal mencetak tiket, setelah itu kita langsung bisa berangkat. Tapi memang harus ada beberapa poin yang harus diperhatikan dari perkembangan itu, di mana tetap harus adanya hierarki yang dijaga, di mana tidak bisa kita membantu masyarakat atau menyelah atau mempercepat proses yang tidak sesuai SOP atau prosedur yang ada. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan dari Pak Wafi. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih cara Bapak untuk menjadi seorang ASN masa kini untuk memberikan pelayanan terbaik untuk publik di masa sekarang? Ya, jadi menurut saya yang mungkin kedepannya saya lakukan sebagai ASN untuk melayani masyarakat,
di mana zaman selalu terus berkembang. Jadi memang seperti yang saya tadi sampaikan, kita harus benar-benar menyesuaikan terhadap lingkungan dan masyarakat, karena tidak bisa jika kita hanya berikut pada misalnya hanya berorientasi hanya ke teknologi. Seperti contohnya, misalkan semuanya diwajibkan pesanan lewat tiket, tapi kan tetap ada orang yang misalnya dalam tanda kutip kurang paham dalam teknologi, jadi kita harus tetap bersedia atau menyediakan counter-counter, misalkan dalam pemesanan tiket di bandara tetap harus disediakan counter pembelian tiket secara konvensional. Tidak bisa kita semuanya harus secara online, karena memang yang namanya di dunia itu kan banyak hal yang tidak terduga. Jadi misalkan apakah itu sinyal hilang atau apa, selalu ada opsi lain. Jadi tidak bisa harus menuju pada berorientasi pada satu titik, di mana kita harus memperhatikan juga dari segi sosial juga. Jadi tetap kita misalkan mengadakan survei atau memberikan form pada masyarakat, di mana masyarakat bisa memberikan saran untuk kedepannya seperti apa yang mereka inginkan, dan kita bisa menyesuaikannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup sekian pembahasan dari kami tentang potret pelayanan publik old versus new. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.